kesehatannya jauh lebih rentan nggak teman-teman? Rentan, betul ya? Sama. Kalau kondisi kesehatannya jauh lebih rentan, prudensial biasanya akan meminta tambahan premi. Preminya lebih mahal, asalnya gitu. Kenapa kalau lebih mahal? Karena orang-orang yang merokok itu resikonya untuk jatuh sakit lebih tinggi loh ketimbang orang-orang yang tidak merokok. Intinya cuma itu doang. Tuh. Terus Mas Den, boleh nggak kalau di ilustrasi dia itu sebenarnya merokok tapi tak tulis tidak merokok? Silakan. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi nanti pada waktu klaim, prudensial melihat ada indikasi loh. Ini contoh ini, dia itu diinformasikan tidak merokok, tapi klaim paru-paru. Terus pas dicek kondisi paru-parunya, paru-paru merokok. Bisa jadi loh prudensial mengkat, nggak bayarin rent, nggak bayarin perokok pasif. Kenapa? Bagaimana dengan perokok pasif? Bisa. Nah, secara medis saya pernah baca waktu di training. Saya pernah di training. Paru-paru antara perokok pasif sama perokok aktif itu ada perbedaannya. Nah, Loh kok aku? Efeknya di paru-paru beda. Siapa yang bisa melihat? Ya orang medis ya, bukan agent. ya, Itu. Beda. Cukup jelas ya? Jelas, siap. Siap. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ini tahun berapa contohnya ya? Gak apa ya. Ini contohnya teman-teman ya, informasi ini so simple lah, cuma diisi-isi aja. Ya. Terus di SPAJ ini ada nomor pengajuan nih. Nah, ini nomor pengajuannya setiap SPAJ nomornya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada kode tenaga pemasaran, kode izinnya teman-teman, sama nama tenaga pemasaran, nama unit, leadernya siapa, nama kantor. Nah, ini haram hukumnya salah. Kalau salah, masuk komisinya ke orang itu, ke orang yang teman-teman tulis. Haram hukumnya salah. Oke. Yang lainnya salah, boleh lah. Nanti kita revisi, bisa. Tapi kalau yang ini haram hukumnya salah. Kejem ya. Bukan kejem Pak. Itu untuk memperjelas duitnya ini dilarikan ke rekeningnya siapa, gitu ya. Lainan wong liya sing kejem. Gitu ya. Lanjut ya, boleh ya. Oke, silakan. Nah, oke. Per tahun 2015 ini diminta oleh OJK. OJK disuruh oleh pemerintah. Kenapa teman-teman? Karena pemerintah Indonesia diminta sama pemerintah United States, pemerintah Amerika Serikat, menginventarisir, mendata siapa aja sih warga negara Indonesia yang punya harta di Amerika, simpanan di Amerika, tapi belum melaporkan pajak. Nah ini cuma kayak gitu doang istilahnya ya. Oke? Nah ini yang pajak tadi ya. Kalau misal, sorry. Nah, prudensial kan cuma mengkategorikan dua. Citizen itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Warga negara Amerika Serikat atau warga negara selain Amerika Serikat. Ya, cuma ada dua. Kalau warga negara Amerika Serikat dimintalah seperti ini. Dikategorikan lahir di US, warga negaranya US, harus punya laporan pajak ke US, punya surat, berarti kan punya rumah ya di US ya. Berarti itu orang kaya, betul ya? Kepemilikan nomor kode telepon dengan kode Amerika Serikat. Oke, jelas. Ini adalah nasabah warga negara Amerika, tapi bukan perorangan. Biasanya kalau kita corporate, main polisnya corporate, jadi satu kantor dihabisin semua. Biasanya kantor asing, ya. Ini jarang lah ya, ini jarang teman-teman. Cuman ini informasi aja kalau kita minta. Nah, ini contoh ilustrasi ya. Ada yang bingung atau mungkin ada yang kurang jelas sama tulisannya? Sudah jelas semua? Oke, saya skip ya. Itu masuk sistem benar. Itu sistem, betul. Itu nanti masuk sistem. Nah, ini saya jelaskan aja. Ini pasti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nama terdahulunya siapa?
Pali, usia lahir, pekerjaannya, jenis kelamin dan perokok bukan perokok, kelas pekerjaan. Nah, kelas pekerjaan ini ada 1, 2, 3 teman-teman. 1, 2, 3 itu berdasarkan tingkat resiko. Contoh, kalau pelaut, polisi, tentara itu resikonya adalah 3. Nomor 3. Nah, nomor 3, kelas pekerjaan ini hanya ini efeknya cuma ke proteksi kecelakaan, lebih mahal biayanya. Jadi kalau kategori kelas pekerjaannya 3, biaya asuransi untuk kecelakaan dan cacat tetap ini lebih mahal sedikit. Yang lainnya nggak ngefek. Oke, kalau agent kalau agent kelas pekerjaannya 2. Karena kan kadang kita di lapangan, kadang di indoor gitu kan. Oke, alokasi dana investasi nanti mungkin besok yang akan dijelaskan masalah investasi. Frekuensi pembayaran bulanan, mata uangnya rupiah, rencana nabung 10 tahun. Oke, ini ada nomor SPAJ bla 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 bla. Oke, terus ini ada manfaat asuransi, manfaat dasar ya, kemarin sama Bapak Donis, UPPAA, sampai usia 99. Oke, ini kan ada biaya asuransi, ya. Kemudian tambahan, ini yang saya tadi jelaskan, dikasihin semua atau cuma dikasihin 1, 2, atau 3, terserah. Oke, setiap asuransi yang dikasih itu pasti ada biaya asuransi. Oke, terus ini preminya. Contoh nih, preminya 500. Nah, dari premi 500 ini kita kan breakdown. 400.000 untuk premi berkala atau proteksi asuransi, betul ya? 100.000 untuk saver, betul? Nah, ringkasan manfaat ini bahasa polis, bahasa asuransi. Nanti teman-teman bisa baca. Lanjut, boleh? Siap. Lanjut. Siap. Nah, ini sisi investasi atau nilai tunai. Contoh nih, tadi nasabah nabung per bulan berapa? 500.000. Betul ya? Alokasi investasinya dimasukkan ke manage fund. Manage fund itu menengah. Ya. Manage fund ini ada yang namanya rendah, sedang, tinggi. Rendah berapa persen, sedang berapa persen, tinggi berapa persen. Di bawah teman-teman, kalau rendah manage fund 4%, sedang manage fund 8%, tinggi manage fund 13%. Ada nggak Mas Den alokasi investasi prudensial yang angkanya lebih dari 13%? Ada. Seperti yang tadi saya bilang, alokasi manage fund ini tipenya menengah. Betul ya? Boleh Pak, ini jam berapa ya? Ya, kurang lebih setengah 8:30. Wow, saya tidak over ya. Saya lanjut sedikit boleh ya? Boleh. Nah, ini usia masuk sampai ada ilustrasi investasi, ada rendah, sedang, tinggi ya. Dia nabung 500 per bulan. Berarti kita sarankan nabung selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, boleh nggak tidak nabung? Boleh. Selama nilai investasinya masih cukup untuk dipotong biaya-biaya asuransi. Biaya asuransi yang mana Mas Den? Yang ini loh. Kalau nggak cukup kolaps bisa. Kalau nggak cukup, dia akan kolaps, keblokir. Gimana caranya supaya tidak kolaps atau keblokir? Ya nasabah lanjut nabung. Sini nabung lagi. Jelas ya? Terus tanda bintang-bintang ini apa Mas Den? Tanda bintang-bintang ini maksudnya adalah nilai investasinya sudah nggak cukup. Nasabah harus bayar supaya proteksi kesehatannya tetap jalan. Nangkep ya? Lanjut. Terus teman-teman, di sini ada 2 sisi. Di sini sisi yang nabung 10 tahun. Di sini sisinya nabung seumur hidup. Teman-teman cuma jelasin 1 sisi aja. Oke? Ini kan 10 tahun stop kosong, ya. Di sini 10 tahun lanjut. Betul? Nangkep ya? Saya lanjut. Nah, 10 tahun ini adalah rencana masa bayar. Sebenarnya dapat dipilih. Cuma minimal sistem kita itu minimal 10 tahun. Maksimal berapa? Ya terserah, seumur hidup pun ya boleh. Anggap ya. Terus Mas Den, kalau nasabah saya cuma mau nabung 5 tahun, boleh. Ada triknya, ada teknisnya. Gimana? Nanti coba tanyakan ke leadernya. Oke?
Bisa nabung 5 tahun, nabung 3 tahun, nabung cuma sekali tok seumur hidup bisa. Ada triknya, coba ditanya ke leadernya nanti ya. Nah, ini teman-teman ya, biaya administrasi dan biaya asuransi dikenakan sampai dengan tertanggung meninggal. Tadi saya bilang, boleh nggak nabung cuma 10 tahun, setelah